Seorang pria menyelinap ke rumah gadis dan ketahuan. Saat dia bingung, gadis itu malah langsung pergi dari depannya. Dengan mahir ia bersembunyi di bawah meja. Dengan cueknya, ia mulai mengunyah roti yang berjamur. Melihat hanya ada gadis kecil sendirian, pria itu menjadi berani. "Hai." Meskipun demikian, gadis itu pura-pura tidak melihat. Pria menyadari bahwa gadis itu mungkin memiliki gangguan pendengaran. Tanpa ragu, ia mulai menggeledah lemari dan laci, berharap bisa menemukan barang berharga. Namun setelah mencari selama setengah jam, tidak ada yang ditemukan. Saat dia sangat frustrasi, tapi tiba-tiba gadis kecil muncul dari bawah meja. Dengan mahir ia mengambil air mineral dari kulkas. Lalu ia kembali bersembunyi di bawah meja dan mulai minum. Setelah tidak mendapatkan apa-apa, pria itu frustrasi dan mulai merokok. Namun pada saat itu, gadis itu tiba-tiba semangat. Dia mencium aroma yang dikenal. Karena ibunya juga suka dengan rasanya. Gadis memberi kode rahasia dengan senang kepada ibunya. Pria itu terlihat bingung. Dia mendekati gadis itu dan bersalaman dengannya. Gadis yang merasakan itu langsung berlari mendekat. Dia pikir ibunya yang hilang sudah kembali. Sampai dia menyentuh wajah pria itu. Dia terkejut, wajahnya berubah pucat, dan segera melepaskan diri dari pria asing itu. Dia berlari kembali ke sudut amannya sendiri. Kali ini pria itu akhirnya yakin bahwa gadis itu adalah saksi kunci. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon. Dan yang menjawab telepon adalah ayah gadis itu. Ternyata pria itu adalah seorang bos gangster. Ibu gadis itu bekerja di bawahnya. Saat bertemu lagi, ibu gadis itu meninggal karena serangan jantung. Namun wanita itu masih memiliki hutang padanya yang belum dibayar. Maka pria itu diam-diam datang ke rumah gadis untuk menagih. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu memiliki seorang putri. Dan ayah gadis itu, mengetahui bahwa istrinya dalam masalah, sama sekali tidak ada di sana. Dia bilang lagi, "Toh kita belum menikah resmi. Jangan terlalu ikut campur urusan orang lain." Pria yang tak berkata-kata itu menelepon lagi. Namun yang didapat hanyalah penolakan dari lawan bicara. Hasil ini membuat pria itu sangat kesal. Tak disangka, mencari hutang malah menimbulkan masalah baru. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Pria itu terkejut dan langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Setelah mendengar bahwa yang mengetuk adalah istri pemilik rumah, pria itu segera membuka pintu untuk bertemu. Awalnya dia ingin menyerahkan gadis itu kepada mereka. Namun dari mulut istri pemilik rumah, dia tahu sewa akan berakhir akhir bulan. Ibunya gadis itu masih memiliki deposit 80.000. Depositnya ada di tangannya. Pria itu dengan cepat memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa. Dia bahkan berbohong bahwa dia adalah ayah gadis itu. Karena pekerjaannya tidak lancar, dia ingin kembali ke desa. Hal ini membuat istri pemilik rumah segera bertanya-tanya dengan simpati. Pria itu segera mencari kontrak sewa di kamar. Dan benar saja, dia menemukan deposit 80.000 di sana. Tidak ada waktu yang terbuang, pria segera pulang ke rumah. Membawa barang bawaan, dia pindah ke rumah gadis itu. Berencana untuk menipu uang muka 80.000 dan kabur segera. Getaran ringan menarik perhatian gadis itu. Meraba sepatu kulit besar seperti kapal, dia tahu itu bukan ibunya. Memegang roti berjamur, dia kembali bersembunyi ke sudut yang menjadi miliknya. "Ayah, panggil ayah." Bagaimana cara menjadi seorang ayah? Kemudian pria mulai menyamar sebagai ayah selama sebulan. Dia mengambil setengah porsi mie saus pedas untuk gadis itu. Makanan yang belum pernah dia coba membuat gadis itu penasaran. Aroma khusus membuatnya ingin sekali mencicipinya. Meskipun ragu, dia tetap meletakkan mie itu. Berdiri di bawah pandangan heran pria itu. Mengambil lagi roti yang sudah berjamur. Meskipun bukan orang baik, pria itu tidak tega melihat gadis ini. Dia membuang semua roti yang berjamur. Keesokan harinya, dia meletakkan mie saus tiram di atas meja lagi. Kini membuat gadis itu tergoda dan mulai meneteskan air liur. Dia mencari-cari dengan hati-hati apakah pria itu masih ada. Tidak menemukan sepatu kulit membuatnya sangat senang. Tanpa disadari, ini semua adalah trik kecil pria untuk membuatnya makan mie. Gadis itu ragu-ragu beberapa kali sebelum memutuskan untuk makan roti miliknya sendiri. Namun roti yang dibuang itu sudah tidak ada lagi. Gadis itu panik dan berteriak ketakutan. "Ayo, makanlah ini." "Hei, bagaimana kamu bisa menjatuhkan mie?" Gadis yang kehilangan roti kembali ke sudutannya sendiri. Pria itu akhirnya menyadari bahwa merawat anak tidak semudah yang dia kira. Awalnya ingin membuat gadis itu kelaparan selama 2 hari. Namun akhirnya, karena hatinya lembut, dia membelikan gadis itu roti kesukaannya. Gadis itu terpesona dengan aroma roti yang akrab. Pada saat itu, gadis kecil yang cerdas juga menyadari bahwa pria itu sebenarnya bukanlah orang jahat. Kemudian langsung menuju ke meja pria itu. "Silakan makan, semuanya untukmu." Setelah kejadian itu, gadis mulai membuka hatinya kepada pria itu.
Dan pria itu juga berusaha keras untuk menjadi ayah palsu. Di bawah perhatiannya, hidup gadis itu tidak lagi membosankan. Kamar mandi menjadi surga baginya. Saat petir dan hujan, dia akan bersandar pada pria itu. Gadis yang cerdas itu sudah menebak tentang ibunya. Mungkin tidak akan kembali lagi. Pria ini adalah sandaran masa depannya. Pria itu mulai terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Bahkan membawa laptop untuk bekerja di sini. Bahkan sukarelawan komunitas datang membantu. Tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah ayah tirinya. Tanpa disadari, hati pria itu sudah penuh kekhawatiran. Dia juga tidak menyangka bahwa dia begitu baik sebagai ayah. Dia melihat bahwa pria itu akan meraih kemenangan pada akhir bulan. Suatu hari, sekelompok orang asing masuk ke rumah. Ternyata ibu dari gadis itu memiliki hutang besar pada bank. Dia tidak hanya menyegel semua barang di dalam kamar. Bahkan deposit 80.000 yang diinginkan pria tidak dilepaskan. Melihat pria sia-sia, seperti membawa air dengan keranjang anyaman. Hanya saja belum memikirkan bagaimana menempatkan tempat tinggal gadis itu. Dia menemukan ini dari ponsel ibu gadis. Tanpa sengaja menemukan catatan obrolan. Bibi gadis masih berutang $30.000 kepada keluarga mereka. Ini jauh lebih banyak daripada deposit 80.000. Pria segera memulai perjalanan dengan mobil bekasnya. Dia bisa mendapatkan keuntungan besar jika menemukan bibi gadis. Gadis yang keluar dari pintu merasa heran dengan segala hal di luar. Angin sepoi-sepoi begitu hangat. Gadis memulai perjalanan mencari keluarganya yang berbeda. Karena tidak ada alamat pasti bibi gadis. Pria hanya bisa bertanya sambil berjalan. Beberapa hari berlalu, dia telah mengunjungi puluhan desa. Datang dengan penuh keyakinan, namun sekarang tidak mendapat apa-apa. Pria lelah setelah tinggal di penginapan. Saat itulah gadis melakukan gerakan aneh. Bahkan ingin memberi makanan yang sudah dikunyah kepada pria. Pria tentu tidak mau menerimanya. Namun anehnya, gadis itu masih terus memburu untuk memberi makan. Beberapa pria yang jengkel membuka pintu dan pergi. Hanya meninggalkan gadis tersenyum ke arah udara. Pencarian pada hari kedua tidak berjalan lancar. Tidak lama setelah keluar, hujan mulai turun. Gadis itu bersikeras ingin pergi bermain. Sementara pria tentu saja sangat enggan. Setelah beberapa saat, dia menyadari keheningan. Gadis itu duduk sendirian di depan jendela tanpa bergerak. Pria itu akhirnya luluh dan membawa gadis keluar untuk melihat hujan. Dan ini adalah kali pertama gadis merasakan air hujan alam, bersama aroma rumput dan lumpur yang bercampur. Setelah hujan reda, pencarian bibi gadis masih berlanjut. Saat melewati sebuah rumah kaca, pria itu berhenti mobilnya. Memanfaatkan kesempatan tanpa ada orang di sekitar, dia memilih semangka besar yang matang. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri. Tanpa disadari, tindakannya telah tercatat dengan jelas. Kemudian mereka bersembunyi di tepi sungai untuk makan. Ini pertama kalinya gadis itu makan semangka. Langkah demi langkah, pria itu mengajarkan bahwa biji semangka tidak boleh dimakan. Tanpa disadari, pria itu mulai mengambil peran sebagai ayah. Saat itulah seorang wanita muncul, menuduh pria itu sebagai pencuri semangka. Bahkan menyajikan detail kejadian pencurian. Di hadapan bukti yang jelas, pria itu tidak bisa membantah. Karena kekurangan uang, dia terpaksa bekerja untuk melunasi hutang. Meskipun kaku dan tidak terampil. Namun pria itu tetap menerima pekerjaan yang ditawarkan wanita dengan tulus. Pria itu sebenarnya datang mencari keluarganya dan diterima dengan hangat. Namun mereka tidak mengenal bibi dari gadis itu. Di meja makan, gadis itu melakukan gerakan aneh dengan memberi makan pria itu. Pria itu tentu saja tidak akan makan makanan yang sudah dikunyah oleh gadis itu. Saat itu, kakek itu mengerti tindakan gadis tersebut. Mengatakan ini adalah cara untuk mengekspresikan cinta. Ibunya sering melakukannya saat mengalami demensia pada usia lanjut. Memberi makanan enak kepada orang yang disukai. Pria yang menyadari kebenaran terdiam. Setelah kembali ke dalam mobil, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Berusia di atas 30 tahun dan belum mencapai apapun. Menjalani hari-hari dengan penuh intrik dan kebingungan dalam hidup. Ini terjadi setelah bertahun-tahun orang tuanya meninggal. Merasakan kembali perasaan dicintai oleh seseorang. Dan cinta ini datang dari seseorang yang tak terlihat. Anak kecil yang tidak bisa mendengar. Awalnya dia hanya ingin menagih hutang. Sekarang tanpa disadari dia telah memasuki peran ayahnya sendiri. Pria tahu bahwa saat ini tidak mungkin menemukan bibi gadis itu. Maka dia pergi ke rumah wanita itu untuk memohon pekerjaan. Ingin menghabiskan beberapa hari bersama gadis itu di sini. Wanita baik itu menyetujuinya. Selanjutnya, dia membawa gadis itu mengenal padi. Menyentuh buah yang tumbuh di pohon. Merasakan keajaiban kehidupan kecil. Nyonya rumah melihat semua ini. Perlahan-lahan juga ikut terlibat. Merekam kebahagiaan ini dengan kamera. Berbagi dengan penggemar untuk ditonton. Tanpa disadari, hubungan tiga orang itu menjadi hangat. Namun kehidupan nyata selalu menghancurkan kebahagiaan. Pemungut hutang datang ke pintu. Ternyata mereka ditemukan melalui video.
Untuk menyembunyikan pria di sini, beberapa orang pertama kali memberinya pelajaran keras. Kemudian merebut mobil bekas pria itu sebagai pembayaran hutang. Malam itu, pria itu berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Gadis cerdas menemukan sesuatu yang aneh. Memeluk pria itu erat untuk memberinya kenyamanan. Pria itu meletakkan tangannya di sudut matanya, menulis 2 kata air mata. Dia bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri. Tidak percaya bisa melanjutkan seperti ini. Keesokan harinya, nyonya rumah datang mencari. Menemukan bahwa kedua orang itu sudah pergi. Yang tersisa adalah surat ucapan terima kasih. Sementara pria itu sudah naik bas pulang saat ini. Dia membawa gadis itu ke tepi laut. Dia menyebarkan abu ibu gadis ke laut. Terakhir kali bermain-main dengan gadis itu. Bersiap untuk mengakhiri hubungan ini. Keesokan harinya, pria itu pergi ke panti asuhan dan menandatangani perjanjian. Mengeluarkan roti kesukaan gadis itu untuk dimakannya. Kemudian menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, gadis itu menyadari pria itu tidak ada. Kali ini, dia tidak ingin roti atau mainan. Hanya ingin ayah tirinya. Pria yang khawatir tentangnya tidak pernah pergi. Membuka pintu dan membiarkan gadis itu memukulnya. Mengapa dia akan meninggalkan gadis yang memberinya kehangatan? Gadis itu menarik tangan besar dan menulis di atasnya kata-kata air mata yang baru saja dipelajari. Air mata berkilau di mata pria itu saat dia memeluk gadis itu. Mulai hari itu, pria itu resmi menjadi ayah gadis itu. Dia membawa gadis itu ke sekolah khusus. Membeli mainan belajar huruf saat waktu senggang. Seperti ayah, dia mengajari gadis itu membaca dengan penuh perhatian. Gadis itu juga pintar, selalu bisa belajar dengan cepat. Akhirnya, si bocah nakal dari masa lalu